Dengan melakukan hal-hal ini, orang tua yang bekerja tentunya tetap bisa mengembangkan kedekatan emosional yang optimal dengan anak-anak mereka. Jadi, orang tua yang bekerja, baik orang tua bekerja di kantor ataupun di rumah, harus memiliki beberapa hal berikut ini. Yang pertama tentunya manajemen waktu yang baik. Karena orang tua harus memikirkan atau membagi waktu untuk bekerja dan untuk anak secara berkualitas. Sehingga walaupun orang tua bekerja, orang tua tetap bisa membangun kedekatan emosional secara optimal. Namun perlu diingat di sini, walaupun orang tua bekerja di kantor misalnya dari pagi sampai malam, tapi orang tua tetap bisa mengembangkan komunikasi yang positif. Misalnya dengan menggunakan teknologi saat ini, video call dan lain-lain gitu. Sehingga walaupun ketemunya hanya mungkin 1 jam sehari, tapi komunikasi yang berlangsung setiap hari itu berjalan secara positif melalui teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Yang kedua adalah jujur dengan anak apabila memang kita tidak responsif untuk menjawab misalnya WhatsApp-nya anak atau video call anak, karena kita memang harus ada yang dikerjakan di kantor. Lalu kita janjikan kepada anak jam berapa kita akan telepon balik sehingga kebutuhan anak untuk bercerita atau meluangkan waktu bersama orang tuanya bisa terpenuhi. Lalu sempatkan juga setiap pulang kerja atau mau berangkat kerja untuk bertemu anak secara fisik. Entah itu untuk mencium, memeluk gitu kan, lalu untuk bercerita sehingga anak merasa tadi orang tua tetap memperhatikan anak, tetap menyayangi anak, tetap mencintai anak walaupun orang tuanya bekerja. Dan akan lebih baik juga apabila orang tua merencanakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan bersama di hari Sabtu atau hari Minggu. Sehingga anak akan merasa excited, anak akan mencari-cari, anak akan membuat suatu perencanaan tertentu di hari Sabtu dan hari Minggunya bersama orang tua mereka. Sehingga walaupun dari Senin sampai Jumat orang tua bekerja, tapi hari Sabtu dan Minggu orang tua bisa memanfaatkan waktu berkualitas bersama anak sehingga kedekatan emosional tetap tercipta dengan optimal. Lalu orang tua juga perlu untuk belajar mengelola emosi. Karena mungkin ada tekanan-tekanan, ada kendala-kendala juga di pekerjaan pada saat anak bertemu dengan orang tuanya. Anak bertemu dengan orang tua yang tenang, anak bertemu dengan orang tua yang juga nyaman untuk diajak bicara. Kalau seandainya memang kita memiliki tekanan tertentu, kita sedang ada masalah tertentu, kita bisa sampaikan kepada anak dengan jujur. Misalnya, nak, hari ini kita nggak main board games dulu ya, besok kita main board gamesnya. Karena mama hari ini harus ada yang dikerjakan dulu nih nak, misalnya seperti itu. Jadi kita jujur kepada anak, tapi kita penuhi janji kita, besok kita main board games. Sehingga anak merasa bahwa anak tetap diperhatikan. Dan anak juga belajar bahwa orang tuanya juga memiliki pekerjaan, orang tuanya juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sendiri. Dengan melakukan hal-hal ini, orang tua yang bekerja tentunya tetap bisa mengembangkan kedekatan emosional yang optimal dengan anak-anak mereka. Jadi, baik orang tua bekerja ataupun orang tua yang tidak bekerja atau bekerja di rumah, sama-sama kita harus terus belajar. Karena orang tua adalah pembelajar seumur hidup. Karena perkembangan anak-anak terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan perkembangan kita sebagai orang tua, akan mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi, orang tua, mari kita sama-sama terus belajar parenting, bagaimana memberikan pendidikan dan pengasuhan yang tepat bagi anak-anak kita. Orang tua bekerja, orang tua tidak bekerja, tetap sama-sama harus terus belajar bagaimana memiliki pengasuhan yang tepat bagi anak-anak kita. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.